Opening night. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keberatan. Langsung saja dalam Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa keberatan itu ialah suatu upaya wajib pajak di mana ia merasa tidak puas ataupun kurang puas atas suatu ketetapan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak bisa mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana yang bersangkutan terdaftar. Nah, wajib pajak juga hanya bisa mengajukan keberatan itu terhadap materi ataupun isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi yang pertama itu jumlah rugi berdasarkan ketentuan pajak perundang-undangan perpajakan, lalu jumlah besarnya pajak terhadap materi dan isi dari pemotongan ataupun pemungutan pajak. Nah, di sini juga ada keberatan ini dapat diajukan atas apa sih? Jadi yang pertama ini dapat diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar ataupun SKPKB. Lalu yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga ini ada surat ketetapan pajak lebih bayar ataupun SKPLB. Yang keempat ini ada surat ketetapan pajak nihil ataupun SKPN. Dan yang terakhir ini ada pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi keberatan ini dapat diajukan atas suatu surat-surat yang tadi disebutkan. Nah, di sini juga ada siapa sih yang dapat mengajukan keberatan? Jadi yang pertama itu bagi wajib pajak badan oleh pengurus, lalu yang kedua bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan yang ketiga ini pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, dan yang terakhir ini kuasa yang ditunjuk oleh pihak ketiga. Nah, jadi sebagian besar wajib pajak ini melakukan proses keberatan ini karena surat ketetapan pajak yang tidak adil ataupun kurang adil, dan surat ketetapan pajak ini biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Later. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang syarat pengajuan keberatan. Syarat pengajuan keberatan sendiri dibagi menjadi 7 syarat. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Yang nomor 4, wajib pajak telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Nomor 5, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir atau yang nomor 7, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Kemudian dalam syarat pengajuan keberatan sendiri ada pula ketentuan khusus, yaitu yang pertama, dalam surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D atau huruf D, wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 bulan terlampau. Yang kedua, tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal surat keberatan diterima. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang telah
yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKTPKB dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Much later. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyesuaian keberatan. Yang pertama, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim. Yang kedua, apabila sampai dengan jangka waktu 15 hari kerja setelah surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, maka wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi atau tidak memberikan keterangan yang diminta. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan peminjaman yang kedua dan surat permintaan keterangan yang kedua. Yang ketiga, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan permintaan yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat peminjaman atau permintaan yang kedua dikirim. Nah, untuk tata cara atau mekanisme pengajuan keberatan, yang pertama, pemohon mengisi formulir keberatan. Formulir disediakan PPID Provinsi dengan mengisi langsung dan dapat diakses pada website PPID Provinsi. Yang kedua, petugas data dan informasi PPID Provinsi mencatat dan meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan. Yang ketiga, PPID Provinsi menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Provinsi. Yang keempat, atasan PPID Provinsi menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID Provinsi untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak diregistrasinya pengajuan keberatan. Yang kelima, jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai. Yang keenam, jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. 1 pair of pants later. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu penyelesaian keberatan. Jangka waktu penyelesaian keberatan tergantung pada peraturan pajak di masing-masing negara. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai jangka waktu penyelesaian keberatan pajak di Indonesia. Di Indonesia, jangka waktu penyelesaian keberatan pajak tergantung pada tahapan dan prosedur penyelesaian keberatan tersebut. Berikut adalah tahapan dan jangka penyelesaian keberatan pajak di Indonesia. Yang pertama, penyelesaian di tingkat kantor pelayanan pajak. Jika wajib pajak mengajukan keberatan pada kantor pelayanan pajak, maka pihak kantor pelayanan pajak harus menyelesaikan keberatan tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan. Yang kedua, penyelesaian di tingkat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jika wajib pajak tidak puas dengan penyelesaian keberatan di kantor pelayanan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke kantor wilayah Dirjen Pajak. Pihak kantor wilayah Dirjen Pajak harus menyelesaikan keberatan tersebut dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan. Yang ketiga, penyelesaian di tingkat pengadilan pajak. Jika wajib pajak tidak puas dengan penyelesaian keberatan di kantor penerimaan pajak dan kantor wilayah Dirjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan pajak. Dan pihak pengadilan pajak harus menyelesaikan keberatan tersebut dalam waktu 6 bulan sejak diterimanya permohonan keberatan. Jadi, jangka waktu penyelesaian keberatan pajak di Indonesia tergantung pada tahapan dan prosedur penyelesaian keberatan tersebut, yaitu 30 hari kerja untuk penyelesaian di kantor penerimaan pajak dan kantor wilayah Dirjen Pajak.
serta 6 bulan sejak diterimanya permohonan keberatan di pengadilan pajak. Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut dapat berubah tergantung pada kebijakan dan peraturan pajak yang berlaku. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencabutan pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUA oleh wajib pajak. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan tersebut. Yang kedua, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan kepada kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. Wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan jika pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian banding. Yang pertama, pengertian banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Seterusnya adalah syarat pengajuan. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Di sini siapa saja sih yang dapat mengajukan banding? Yang pertama, bagi wajib pajak yang badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Yang keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tomorrow. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengajuan dan tata cara penyelesaian banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan, dan putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dengan tata cara 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia, 2. Mengemukakan alasan yang jelas, 3. Melampirkan salinan surat keputusan keberatan, dan yang keempat, jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan keputusan banding diterbitkan. Apabila permohonan banding ditolak dan dikabulkan sebagai wajib pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajukan keberatan. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambahan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan atau banding. Yang kedua, untuk surat ketetapan pajak atau nihil atau 0 dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau putusan banding. Eventually. Oke, saya akan menjelaskan pencabutan banding. Terhadap banding yang dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak, banding yang dicabut atau dihapus dari daftar sengketa itu bisa dihapus itu gimana sih caranya? Gimana sih? Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Jadi sebelum sidang kita harus menyerahkan suratnya terdahulu ya, sebelum bisa dicabut. Dan yang kedua adalah putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Jadi kita harus disetujui dulu tuh suratnya sebelum kita bisa mengajukan banding. Banding yang telah dicabut itu tidak bisa diajukan kembali yang sudah ditetapkan ya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah keberatan adalah suatu upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas gugatan oleh pihak ketiga. Jadi sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau kita bisa bilang SKP yang dianggap tidak adil. Jadi saya tidak merasa tidak adil gitu. Jadi alhasil mengajukan banding ya. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak, yang dimana saat wajib pajak mengajukan keberatan ataupun banding harus memenuhi syarat-syarat yang dibuat oleh Badan Peradilan Pajak. Nah, teman-teman, maka itu teman-teman semua, apabila kalian merasa keberatan atau kurang puas atas surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Pajak, ayo jangan sungkan untuk mengajukan keberatan atau banding pajak ke Badan Peradilan Pajak. Terima kasih.